Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erli Sri Mulyani, mahasiswa pendidikan biologi. Landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional bersita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan hubungan komponen pendidikan yang terpadu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar yang termasuk ke dalam pendidikan dasar diantaranya ada pendidikan SD, MI, MTS, dan SMP. Yang termasuk ke dalam pendidikan tinggi itu meliputi sarjana, diploma, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara terbuka. Jenis-jenis pendidikan. Itu ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, dan lain sebagainya. Visi pendidikan nasional, terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman. Pada pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan khusus dan layanan pendidikan layanan khusus berkenan dengan pasal 5 ayat 2 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan khusus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kekurangan baik kekurangan fisik atau emosional. Tidak hanya itu, tapi juga bagi orang-orang yang memiliki kekurangan seperti tempatnya yang terpencil dan terkena bencana alam. Hak dan kewajiban warga negara pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 6 Undang-Undang RI tahun 2003 bahwa orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Pendidikan dasar pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan dasar itu diantaranya ada pendidikan SD, MI, SMP, dan MTS. Pendidikan menengah menurut pasal 18 tahun 2003. Pendidikan menengah ini merupakan lanjutan dari pendidikan dasar yang berbentuk SMA,
SMA, dan SMK. Pendidikan tinggi menurut pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Pendidikan Kedinasan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan yang pertama, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen. Yang kedua, pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen. Yang ketiga, pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan keagamaan seperti pada pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenisnya. Yang kelima, ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan media lain seperti pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Menurut pasal 31, pertama, pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua, pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau. Yang ketiga, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang keempat, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terdapat pada pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Ini bahasa Indonesia. Hal ini tercantum pada pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Nah, isi dari undang-undang tersebut yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara
negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Yang kedua, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Yang ketiga, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Seperti pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Halo. Di sini selanjutnya kita akan membahas hak peserta didik seperti dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak yang pertama mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Kewajiban peserta didik. Nah, selain ada hak peserta didik, di sini juga pasti bakal ada kewajiban peserta didik seperti pada pasal 12 ayat 2. Mari kita lihat. Yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun yang dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seperti pada pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Seperti pada pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Komite sekolah atau madrasah. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, seperti pada pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.